Tiga saya naik sekaligus Bapak Ibu. Satu mengukuhkan, dua sambutan, tiga barusan dibisikkan. Langsung tausiah Ustaz. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan sedikit saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Siap Bapak Ibu? Siap dengar Bapak Ibu? Yuk biar kompak Bapak Ibu, biar tambah semangat kita sholawat dulu Bapak Ibu. Sallallahu ala Muhammad. Sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Sallallahu Allah Allah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafi khairi, ya muayyad ya mumajan, ya imaman qiblataini. Sama-sama. Sallallahu Allah Allah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terakhir ya Nabi. Allah Allah ya Rasul. Salam alaika ya Habib. Salam alaika. Salawatullah alaika. Sekali lagi. Salawat sallallahu ala Muhammad. Mudah-mudahan lewat salawat. Ini namanya salawat Jibril Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Ini yang biasa dilazimkan oleh pembimbing-pembimbing cahaya hati buat jamaah yang sepanjang perjalanan dari kota Mekah menuju Madinah, dari Jeddah menuju ke Mekah, atau setiap perjalanan ziarah ini selalu diawali Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala agar Bapak Ibu bertambah semangat dan bertambah kekuatannya insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak ada kalimat yang paling utama selain ucapan alhamdulillah. Tak ada kalimat yang paling indah dan bisa mendatangkan syafaat selain salawat kepada baginda Nabi Muhammad dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah dari baginda Nabi Muhammad insya Allah. Bapak Ibu kalau tak salah ini dalam rangka halal bihalal, betul ya Pak ya? Ya Bapak Ibu, secara etimologi bahasa al-lughatu arabiyah ilal Indonesia, halal artinya memberikan kehalalan, bihalal artinya membalas kehalalan. Artinya Bapak Ibu, di dalam halal bihalal itu ada tiga amal yang harus kita lakukan. Apa tiga amal tersebut? Yang pertama berbuat baik, yang kedua saling memaafkan, dan yang ketiga menyambung tali silaturahmi. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kurang kompak. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kalau sudah paham, saya tutup pengajian Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Jelas Bapak Ibu? Sudah jelas? Halo? Jadi Bapak Ibu, ada tiga yang harus ada di dalam halal bihalal. Satu, harus adanya berbuat baik. Dua, saling memaafkan. Tiga, yaitu menyambung tali silatur. Maka halal bihalal akan mendatangkan ridhonya Allah dan ampunan dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah insya. Makanya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ya banyak orang yang menyambung halal bihalal, tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Mohon maaf, masih dendam-dendaman, masih dengki-dengkian, masih iri-irian. Betul apa betul? Ada nggak orang yang halal bihalal tapi pulangnya masih dendam? Ada nggak Bapak Ibu? Ada di sini orangnya? Mana orangnya? Maju ke depan. Masya Allah.
Ini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Padahal Masya Allah Nabi memberikan janji. Apa kata Nabi Muhammad? Salah satun man kunna fihi wa Allahu fi kanafihi wa nasara alaihi wa rahmatuhu wa dakhalal jannah yasiran wa hasaban hisaban yasiran. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam buku Syarah Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah halaman 435. Kok bisa hafal Ustaz? Itu yang saya baca sepanjang masa dari Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ada 3 yang kalau engkau lakukan di dalam halal bihalal sepanjang hidupmu, kata Nabi Muhammad, 1, datang naungan Allah. Nanti Pak, Bu, di padang mahsyar kita menunggu 2. Apa yang pertama? Naungan Allah. Yang kedua, syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 ini yang kita tunggu di padang mahsyar. Makanya uji cobanya di mana? Di padang Arafah. Makanya padang Arafah itu Pak, kita ditempatkan di tenda yang tidak nyaman, panas. Maaf Bapak Ibu, kemarin bulan Syawal saya baru pulang, terakhir suhu yang ada di sana di kota Madinah dan Mekah 45 derajat Celcius. Nah, ini buat Pak Kemenak untuk menginformasikan kepada jamaah-jamaah calon haji yang mau berangkat nih, yang tanggal 4 kalau nggak salah kloter pertama diterbangkan, di bawah suhu 45 derajat Celcius. Jangan ada yang bawa jaket. Panas-panas pakai jaket meleleh di begini. Masya Allah. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala ketika di padang Arafah? Itulah bentuk ujian, nunggu naungan Allah dan nunggu syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah begitu juga. Dibikin antrian masuk raudhah. Panas Pak, nggak pakai tenda. Lapangan terasnya Masjid Nabawi karena diatur Pak sebaik mungkin. Harus pula bawa tasrih. Panas-panas nunggu antrian biar masuk ke raudhah. Apa kata jamaah, kok bisa panas Ustaz? Ini belum seberapa panasnya. Nanti kita di padang mahsyar, matahari hanya sejengkal, kita lama menunggu syafaat baginda Nabi. Iya kalau dapat syafaat, kalau tidak sudah meleleh, dicampakkan pula ke dalam neraka. Baru ujian. Masya Allah. Tapi nanti Bapak Ibu dengan 3 perkara ini kita mendapatkan naungan saat tak ada naungan. Kita mendapatkan pertolongan saat tak ada pertolongan. Kita mendapatkan Bapak Ibu kasih sayang saat tak ada yang memberikan kasih sayang. Kita mendapatkan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala hisab yang ringan saat tak ada yang bisa memberikan hisab Bapak Ibu Allah. Dan kemudian yang terakhir, Allah izinkan kita masuk surga dengan mudah. Saya tanya, Bapak Ibu mau tidak masuk surga dengan mudah? Kurang kompak. Sekali lagi, Bapak Ibu mau tidak masuk surga dengan mudah? Ada yang mau siang ini? Kapanpun Allah izinkan kita masuk surga dengan mudah, insya Allah. Maka Bapak Ibu Allah, 3 perkara dibalas 5. Betapa kalimatnya Allah, fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban. 3 dibalas 5. Begitulah Allah. Kita kadang Masya Allah luar biasa. Maka Bapak Ibu ditanya oleh sahabat, apa yang pertama ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad SAW, tukti man haramaka. Hendaklah Bapak Ibu sepanjang hari, tidak hanya waktu halal bihalal, terus berbuat baik kepada orang yang tak pernah baik kepada kita. Saya tanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalaulah berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, itu mah biasa. Tapi yang paling luar biasa, mampu berbuat baik kepada orang yang tak pernah baik kepada kita. Bisa kira-kira Bapak Ibu? Insya agak lain bunyi insya Allahnya. Saya tanya, nih pengurus yayasan, bisa nggak buat baik sama wali murid yang sampai detik ini belum bayar SPP? Masih bisa nggak ngasih makanan duluan? Nampak wajahnya udah hampir 2 tahun nggak bayar dia. Suruh duduk di depan, dilayani dia dengan baik. Masya Allah, luar biasa. Mampu berbuat baik kepada orang yang tak pernah baik kepada kita. Inilah konsep halal bihalal itu Pak. Berat Bapak Ibu Allah, tapi balasannya 5. Naungan Allah, pertolongan Allah, kasih sayang Allah, hisab yang ringan, masuk surga dengan mudah. Insya. Lihat Bu, boleh saya tanya, bisa ibu berbuat baik kepada orang yang suka menyakiti hati ibu? Bisa ibu berbuat baik kepada orang yang suka menzolimi ibu? Kalau ibu punya tetangga ibu janda, diambilnya suami ibu, bisa ibu baik sama dia?
Duduk dia di samping ibu. Bisa ibu senyum? Pan sampai, Masya Allah. Tidak sanggup mungkin ibu ya. Yang ada kami jambak rambutnya Ustaz. Masya Allah. Na'udzubillah min. Lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaulah mohon maaf berbicara konsep halal bihalal, Nabi banyak memberikan kehalalan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nabi pernah ke kota Taif dalam keadaan sedih kehilangan yaitu pamannya, kemudian kehilangan istrinya Khadijah. Apa yang terjadi? Nabi dilempar dengan batu, kena pelipis matanya, ditampungnya depannya. Kemudian ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, kenapa tidak kau tumpahkan saja darahmu itu wahai Muhammad ke muka bumi? Biarkan saja wahai Muhammad. Tidak, aku khawatir kalau darah ini menyentuh bumi, maka bumi akan berkata, aku laknat mereka yang melemparmu wahai Muhammad. Nabi Masya Allah tampung dengan sorban. Datang yang kedua malaikat Jibril. Kalau begitu hai Muhammad, ku ambil batu yang besar ini wahai Muhammad, aku lemparkan kepada mereka. Apa kata Nabi? Jangan hai Jibril, mereka tak tahu siapa aku hai Jibril. Biarkan saja hai Jibril, mereka enggak kenal siapa saya. Masya Allah. Kira-kira Pak, mohon maaf bapak-bapak penjabat yang di depan nih, pulang dilempar sama orang pakai batu. Kira-kira apa yang bapak katakan Pak? Tidak kenal Pak Jatuh siapa ambo. Masya Allah, luar biasa. Ini Allah subhanahu wa ta'ala. Ditawarkan sama malaikat Jibril, jangan Jibril, jangan. Kira-kira Pak, ketika bapak dilempar dengan batu, datang malaikat Jibril di samping bapak, kemudian memberikan penawaran. Apa kata malaikat Jibril? Bagaimana Pak, saya lemparkan batu yang besar ini, kira-kira apa yang bapak jawab? Apa juga yang kau tunggu lagi hai Jibril? Kalau bisa segeralah. Masya Allah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi konsep yang pertama untuk supaya halal bihalal ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah bisa mendatangkan berkah, mendatangkan ridha Allah dan rahmat Allah, pertama berbuat baiklah kepada orang yang tak pernah baik kepada kita. Insya. Yang kedua, wa ta'fu amman zalamaka, engkau mampu membuka pintu maaf kepada orang yang sering menyakitimu. Kalaulah memaafkan orang yang kita sakiti, itu mah biasa. Tapi yang paling luar biasa, memaafkan orang yang sering menyakiti hati kita. Kira-kira bisa Pak? Pak, sombong bapak-bapak di sini Bu. Saya coba panggil ibu-ibu, Bu. Begitulah Pak. Ibu-ibu mulai sombong. Pak, bisa Bapak maafkan semua kesalahan orang yang pernah menyakiti hati Bapak? Ada sahabat Bapak pinjam duit 100 juta sampai sekarang nggak bayar. Duduk di samping Bapak, minta maaf dia Pak. Bapak maafkan? Masya Allah, hilang jawabannya. Lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, padahal Allah yang perintahkan. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu wal ya'fu wal yasfau alla tuhibbunallah ayyaghfirallahu lakum wa kana Allahu ghafurur rahim. Hei orang-orang yang beriman, mau tidak kalian aku tawarkan? Ada dua yang ditawarkan oleh Allah di dalam ayat ini. Satu, aku berikan cintaku kepadamu. Dua, aku berikan ampunan dan maafku kepadamu. Bapak Ibu mau tidak mendapatkan cintanya Allah? Mau tidak Bapak Ibu dapat ampunan dan kasih sayangnya Allah? Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, ketika ditanya bagaimana caranya, Allah sudah jawab di dalam Al-Quran di ayat tadi, wal ya'fu wal yasfahu, maafkanlah semua kesalahan orang dan lapangkan dadamu dan besarkan hatimu, dan jangan pernah engkau mendendam di dalam hatimu. Artinya Bapak Ibu, tugas kita cuma dua hidup di muka bumi ini. Satu, lihatlah orang dengan kebaikannya. Dua, lupakanlah semua kesalahan orang. Kita malah terbaik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terbaliknya? Kita suka mengingat kesalahan orang, kita suka melupakan kebaikan orang. Betul atau betul? Kompak pula betulnya. Masya Allah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kalau ingin bahagia, kalau ingin dapat cinta Allah, kalau ingin dapat ampunan Allah, dua. Satu, maafkan semua kesalahan orang, lupakan, dan jangan pernah mendendam. Bak seperti angin yang menerpa jejak kaki di padang pasir, tak ada bekas. Kita kadang suka tinggal bekas, betul? Susah menghilangkan bekas. Apa kata Allah? Abghadu rijalu ilallah aladdu khisom.
Manusia yang paling kubenci hai Muhammad, rajin sholat, puasa, zakat, haji, tapi di dalam hatinya menyimpan penyakit dendam. Penyakit apa Bapak Ibu? Dendam. Maka tak boleh dendam Bapak Ibu yang Allah. Ya, yang berutang 100 juta tadi lupakan saja Bapak Ibu. Diganti sama Allah ketika kita ikhlas. Insya Allah. Nah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, lihat kata Allah Subhanahu wa taala, wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan, lapangkan dada. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, di dalam konsep halal bihalal, selesai acara nanti marilah kita saling bermaaf-maafan satu sama lainnya. Bagaimana cara bermaaf-maafan itu diajarkan kita oleh almarhum Zainuddin MZ yang terngiang-ngiang terus di telinga saya Bapak Ibu. Ya, apa yang pertama, janganlah engkau memaafkan manusia itu seperti 2 buah, tapi maafkanlah seperti 1 buah. Jangan engkau maafkan manusia seperti 5 kapas, di luarnya bersih, dia maafkan orang lain dengan senyuman yang indah, dengan wajah yang jernih, tapi di hati masih berkata-kata. Datang seorang abang kepada adiknya, "Dek, maafkan kesalahan abang." Apa kata si adik? Sebelum abang minta maaf, adik sudah maafkan semua kesalahan abang. Sekarang pulanglah abang. Baru abangnya sampai depan pintu, berkata dia dalam hati, "Enak betul kau jadi orang. Lihat, tunggu tanggal mainnya." Masya Allah. Ada nggak orang yang seperti itu Bapak Ibu? Ada di sini orangnya. Saya yakin Bapak Ibu, di sini mah baik-baik semua. Tak ada yang seperti itu Bapak Ibu. Tak ada bagaimana Ustaz? Tak ada yang mau ngaku maksudnya Bapak Ibu. Yang kedua, janganlah seperti limau purut. Bagaimana bentuk limau purut Bapak Ibu? Coba lihat. Ibu-ibu yang sering ke pasar. Saya pernah beli limau purut Bapak Ibu. Saya lihat, udahlah bentuknya berkerut, bentuknya jelek, bentuknya buruk. Kalau dikupas kita cicipi asam. Udahlah bentuknya jelek Pak, dicicipi asam. Ini orang yang paling gawat dunia akhirat kata almarhum Zainuddin MZ. Kenapa? Lah bantu buruk ndak pula ni maafkan orang. Masya Allah. Datang orang minta maaf, "Dek, maafkan kesalahan kakak." Apa kata dia sambil buang muka? Tak ada maaf untukmu. Si kakak sambil jalan, "Bantu kau leh." Masya Allah. Na'udzubillah min zalik nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pakailah kata almarhum Zainuddin MZ konsep, yaitu seperti limau manis. Di luarnya bersih, di dalamnya manis, seperti Bapak Ibu yang ada di hadapan saya. Cuman 3 orang yang jawab amin. Jangan-jangan yang sisa 5 kabeh nampaknya. Saya doakan Bapak Ibu di sini seperti limau manis. Separuh yang jawab amin. Jangan-jangan yang sisa 5 purut kayaknya. Saya doakan Bapak Ibu di sini seperti limau manis. Dari tadi lah Bapak Ibu, selesai pula pengajian kita. Ya Bapak Ibu ya, Masya Allah, luar biasa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita halal bihalal, 1, berbuat baiklah kepada orang yang tak pernah baik kepada kita. Bagaimana cara berbuat baiknya? Buka pintu maaf, lapangkan dada dan berikan maaf. Dia ulangi lagi, berikan maaf. Dia ulang lagi, berikan maaf. Jangan pernah berhenti memaafkan orang. Karena bisa jadi orang yang kita maafkan tadi untuk menjadi jembatan kita menuju ke surganya Allah dengan mudah. Amin ya rabbal alamin. Lalu bagaimana caranya untuk bisa berbuat baik? Kata Nabi yang ketiga amalan ini Bapak Ibu, watasilu man qata'aka. Engkau mampu menyambungkan tali silaturahmi dan silaturahim orang yang sedang bertengkar. Bapak Ibu, saya tanya, ada 2 nih, 1 silaturahmi, 1 silaturahim. Yang betulnya yang mana? Silaturahmi apa silaturahim? Yang betulnya silaturahim apa silaturahmi? Nah, itulah hebatnya Bapak Ibu zaman sekarang. Yang betul silaturahim apa silaturahmi? Yang betul silaturahmi apa silaturahim? Him. Mana ujung Ustaz? Situ kami ikut. Masya Allah. Dua-duanya betul Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara tujuan maknanya adalah menyambung tali kasih sayang. Tapi secara maknanya, secara tarjimnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 2 pengertian. Silaturahim antara kita dengan yang sealiran darah, abang kita, kakak kita, ayah kandung kita, ibu kita, itu silaturahim. Kemudian yang silaturahmi antara saya dengan Bapak Ibu, karena kita tidak sealiran darah, namanya silaturahmi.
Ya Bapak Ibu ya, man habba ayyabsatalahu fi rizqihi wa yunsa'lahu fi asarihi falyasir rahimah. Kalau kau ingin ditambahkan nikmat umur, kalau kau ingin ditambahkan nikmat rezeki, maka banyak-banyaklah menyambung tali silaturahmi. Ini Masya Allah luar biasa. Yayasan Inabatul Quran ini luar biasa. Kenapa? Dibikinnya acara halal bihalal, karena dia ingin menyatukan dua orang yang pernah bertengkar, dua orang yang pernah bermusuhan. Mungkin ada di antara wali murid ya, karena suka gengsi-gengsian, bangga-banggakan, yang satu banggakan Fortunernya, yang satu banggakan Pajero-nya. Padahal semuanya pinjam, sewa pula gimana, Masya Allah. Ini kadang gengsi-gengsian, akhirnya lewat halal bihalal mencair menjadi satu, saling tegur menegur. Alhamdulillah. Karena kata Nabi Muhammad SAW, orang yang terbaik amalnya bukan orang yang banyak sholat, bukan orang yang banyak puasa, bukan orang yang banyak zakat, bukan orang yang sering bolak-balik ke tanah suci Mekah, tapi dua orang, dia adalah orang yang mampu menyambungkan dua orang yang terputus tali silaturahminya. Jadilah Bapak Ibu sebagai AC di saat orang sedang kepanasan. Jadilah Bapak Ibu seperti kipas yang bisa memberikan kesejukan walaupun cuma sesaat di saat orang sedang emosi. Jadilah Bapak Ibu seperti air yang bisa melepaskan dahaga di saat orang sedang haus. Jangan pernah Bapak Ibu menjadi seorang tukang kompor. Maksudnya bukan jualan kompor Bapak Ibu. Ya, sulut sana, sulut sini, meledak kompor dia tinggalkan. Dia adu sana, dia adu sini, kemudian orang meledak dia tinggalkan. Orang bertengkar dia tinggalkan. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita orang yang menjadi sahabat yang baik. Kata Nabi Muhammad, khairul ashab man dalla 'alal khair. Sahabat yang baik adalah sahabat yang terus menunjukkan kita pada kebaikan dan memberi kebaikan. Jadi kalau ada orang yang curhat Pak, balaslah curhatnya dengan baik. Ini berapa banyak bapak-bapak curhat kepada temannya tentang istrinya, dijawab sama temannya tadi, kan sudah aku bilang bang, ganti yang baru, campakkan yang lama. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Berapa banyak ibu-ibu ketika ngadu, Ustaz, tolong tunjukkan salah saya Ustaz. Di mana letak salah saya Ustaz? Saya yang ngandung anaknya, saya yang melahirkan anaknya, saya yang bertungkus lumus untuk dia dan anaknya, tapi saya masih dibentaknya Ustaz. Tolong tunjukkan di mana letak salah saya. Ibu mau saya tunjukkan? Mau. Ibu siap dengar? Siap. Ibu tidak marah? Tidak. Siapa yang salah Ustaz? Yang salah tetap ibu. Kok bisa saya juga yang salah Ustaz? Sebanyak itu dulu laki-laki yang lain, kenapa dia juga yang ibu pilih? Nah, ini bunda yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah itu pilihan ibu, syukurilah, nikmatilah, dan banyaklah bersabar dan memohon kepada Allah agar suami ibu tadi bertambah baik dan bertambah soleh, insya Allah. Maka Bapak Ibu yang Allah, kita tidak tahu di mana rezeki, tapi lewat silaturahmi rezeki tahu di mana kita. Betul? Mana contohnya Ustaz? Kita tak tahu di mana makan siang, tapi makan siang tahu di mana kita Bapak Ibu. Maka ikan sepat, ikan gabus plus ikan lele lebih cepat, lebih bagus, tak bertele-tele Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, terhatirnya udah ibu-ibu wali murid dah bawa banyak makanan, takut dingin bah. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, sambung tali silaturahmi, jangan putuskan tali silaturahmi, dan jadilah orang yang mampu menyambungkan dua insan yang sedang putus tali silaturahminya. Karena Masya Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayul baiti dakhalal jannah yuzahiruha min bataniha wa bataniha min zahiriha. Ada rumah yang indah seperti istana berlapis emas di dalam surga. Ada istana berlapis emas. Istana itu kalau kita lihat indah tidak Bapak Ibu? Indah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, seperti kita memandang Baitullah, indah. Pandangan itu bisa membuat hati kita tenang, hati kita sejuk. Ditanya oleh sahabat, untuk siapa rumah itu ya Rasul? Dijawab sama Nabi, untuk orang yang mampu memaafkan semua kesalahan saudaranya dan menyambung tali silaturahmi dan silaturahim, dan berbuat baik kepada orang yang tak pernah baik kepadanya. Bapak Ibu, tiga ini kita lakukan, Allah sudah siapkan istana berlapis emas di dalam surga, insya Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang sedikit ini bisa memberikan hikmah, hinayah dan hidayah, dan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya tutup pengajian ini Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Alhamdulillah. Ada Bapak Ibu? Silahkan. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan ya kita lewat silaturahmi ini tidak tahu di mana rezeki, tapi Bapak Ibu rezeki tahu di mana kita. Kita tidak tahu kapan mau berangkat haji, lama antriannya Bapak Ibu.
lewat silaturahmi ini ternyata kita bisa cepat ke Baitullah dengan cara berangkat umrah bersama Cahaya Hati. Masya Allah. Ini Bapak Ibu Allah, bersama Yayasan Inabatul Quran, bersama ustadz-ustadz terbaik dari Kota Dumai yang insya Allah Bapak Ibu siap memberikan bimbingan yang terbaik, siap memberikan tuntunan yang terbaik, dan insya Allah ustadz-ustadz dari Kota Dumai, perwakilan Dumai ini nanti ketika dibuka kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala sertifikasi pembimbing ibadah haji dan umrah, ustadz-ustadz perwakilan kita yang dari Dumai akan kita ikutkan menuju sertifikasi tersebut. Karena kalau sertifikasi sudah megang SIM-nya, surat izin membimbing. Masya Allah. Insya Allah Bapak Ibu Allah. Karena ini baru buka dan masih banyak proses. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat nanti ada pendidikan sertifikasinya di Bandung. Kita akan berangkatkan ustadz-ustadz kita dan menginap di Bandung selama 3 hari, dan mereka nanti akan diberikan sertifikasi oleh Kemenak dan bersama Universitas Islam Bandung. Insya Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan hikmah, hinayah dan hidayah, dan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala dengan salam, apabila ada jarum yang patah jangan disimpan sampai berkarat. Apabila ada ucapan yang salah, saya minta maaf dunia dan akhirat. Bisa Bapak Ibu? Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam lemari besi. Apabila ada ucapan yang menyinggung hati, tolong jangan laporkan saya ke kantor polisi. Apabila ada jarum patah, kira-kira siapa yang patahi? Apabila ada ucapan yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.